Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin ya. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mulai sore ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan tema tentang kesadaran akan hadirat Tuhan. Kesadaran akan hadirat Tuhan. Kita akan belajar bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Dan saudara, untuk kita memahami perkara ini, mari kita lihat Alkitab kita dalam Mazmur pasal 139. Pembacaan ayat firman Tuhan Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 10. Ayat ada di depan. Saya mau baca ayat yang warna hitam. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian tolong baca yang warna merahnya. Ya. Setiap ketemu warna merah Anda mengatakan kalimat itu. Inilah bunyi firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, katakan 2-3, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, katakan, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga katakan, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Saudara sekalian, kalau Anda membaca Alkitab Anda dalam Mazmur 139 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pasal ini diberi judul Doa di Hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Saudara sekalian, ini doa Raja Daud. Dan saudara sekalian, sekali lagi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa di Hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Namun saudara sekalian, kalau Anda dan saya membaca dan mempelajari ayat ini, sekaligus kita menemukan bahwa ini bukan hanya sekedar doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, tetapi ayat-ayat ini mengajar kita satu sifat atau kekuatan Tuhan yang lain, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha hadir. Itulah sebabnya dalam Mazmur 139 dikatakan oleh Daud, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jawabannya tidak ada, tidak bisa, tidak mungkin. Sebab bahkan dia mendaki ke langit, kata ayat 8. Tuhan ada di sana. Pergi ke dunia orang mati. Tuhan ada di sana. Pergi ke ujung saudara sekalian laut. Ya, hendak melarikan diri dari Tuhan. Dikatakan tangan Tuhan tetap ada. Tangan Tuhan tetap eksis, tangan Tuhan tetap nyata. Tuhan adalah Tuhan yang hadir dimanapun tempat. Nah saudara, berdasarkan pemahaman ini saya ingin mengajak kita belajar merenungkan tentang satu perkara yang namanya kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudara, apakah kesadaran akan hadirat Tuhan itu? Saudara, yang namanya kesadaran akan hadirat Tuhan, atau nanti sepanjang khotbah akan kita singkat dengan kata KHT, kesadaran akan hadirat Tuhan, itu adalah satu awareness, saudara sekalian ya. Suatu kesadaran bahwa Tuhan itu hadir senantiasa di tiap situasi hidup kita, saudara sekalian. Kesadaran akan hadirat Tuhan, itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Kesadaran akan hadirat Tuhan, itu bukan hanya sekedar konsep. Bukan hanya sekedar, oh saya tahu Tuhan hadir dimanapun. Bukan, tidak. Bukan perkara itu. Kesadaran akan hadirat Tuhan itu adalah bicara tentang satu awareness. Sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Sesuatu yang berjalan terus-menerus. Sesuatu yang kita sadar, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu hadir di setiap situasi hidup kita. Dan saudara sekalian, sekali lagi, kesadaran akan hadirat Tuhan ini terjadi karena kita memahami sifat Tuhan yang omnipresent. Tuhan itu omni, segala. Omni artinya segala, present artinya hadir. Bisa hadir di segala keadaan, bisa hadir dalam keadaan situasi. Situasi di sini Tuhan hadir, di gereja lain Tuhan hadir, di rumah Tuhan hadir, di mana Tuhan hadir, saudara sekalian. Tuhan omnipresent, dan berdasarkan pemahaman, pengertian kita, penangkapan kita bahwa Tuhan adalah Maha hadir. Justru itulah sebabnya kita harus membangun satu hal yang namanya kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudara, kenapa ini menjadi sebuah perenungan yang penting? Karena saudara sekalian, seringkali ada tingkah laku orang Kristen seperti ini. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu ingat Tuhan hanya kalau pagi hari atau hanya pada waktu doa. Bangun pagi, lalu doa, dia ingat Tuhan ada.
Dia sadar Tuhan ada. Lalu kemudian dia mulai menaikkan doa. Tuhan berkati aku pagi hari ini. Berkati aku sepanjang hari ini. Setelah itu saudara, beberapa orang Kristen menjalankan kehidupannya. Setelah doa di pagi hari. Menjalankan kehidupannya seolah-olah Tuhan tidak ada lagi dalam hidup mereka. Yang ngomong jorok saja. Yang marah sama karyawannya sebut anjing babi saja. Yang marah sama anaknya, saudara sekalian, pakai kata-kata kotor, pakai kata-kata kotor saja. Seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Lalu yang punya masalah, takut saja. Maksud saya, khawatir, depresi, ketakutan melanda hidup mereka. Saudara sekalian, mereka mengizinkan ketakutan, depresi, kekhawatiran melanda hidup mereka sepanjang hari. Seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Kapan mereka ingat sama Tuhan lagi? Nanti waktu mau malam tidur. Waktu mau malam tidur mereka duduk di tepi kasurnya. Dan mulai siap menaikkan doa. Dan mulai berdoa dengan kata demikian, Tuhan ampunilah dosaku sepanjang hari ini. Kenapa orang Kristen saudara sekalian hidup terus dalam pola perilaku seperti itu? Hanya ingat Tuhan cuma di pagi hari. Hanya ingat Tuhan cuma di malam hari. Hanya ingat Tuhan hanya pada waktu doa. Sebab jawabannya mereka tidak cukup kuat membangun satu perkara yang namanya kesadaran akan hadirat Tuhan. Ini bukan hanya konsep, ini bukan hanya pengertian, tapi ini sesuatu yang dibangun, digelorakan dalam hidup kita. Sadar setiap saat, setiap waktu Tuhan ada di dalam setiap bagian kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya, saudara sekalian, kalau saya lihat ada banyak orang Kristen itu kalah terus di hidupnya. Yang khawatir terus. Yang depresi terus. Yang marah tidak terkontrol terus. Yang dosa terus saja. Nggak lepas, nggak berubah, nggak, saudara sekalian, ada perbaikan. Sebab kemungkinan besar tidak membangun kesadaran akan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu saudara sekalian, sore ini renungannya kita perlu belajar membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Nah, mengapa perlu membangun kesadaran akan hadirat Tuhan? Mengapa perlu membangun KHT dalam hidup kita, kesadaran akan hadirat Tuhan? Sharing simple 3 perkara saja. Kita perlu belajar membangun kesadaran akan hadirat Tuhan supaya kita dijaga hidup takut akan Tuhan. Saudara, yang pertama, kita perlu membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Sadar hadirat Tuhan, awareness, ya, bukan hanya sadar kamera. Kalau pas mau difoto langsung cis atau bagaimana, bukan hanya sadar kamera, tapi sadar hadirat Tuhan senantiasa. Supaya kenapa itu penting? Agar kita dibangun dalam takut akan Tuhan. Saudara, definisi takut akan Tuhan itu artinya adalah perasaan hormat, perasaan kagum, perasaan gentar, perasaan sungkan yang bercampur baur menjadi satu. Intinya adalah hormat dan kagum kepada Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dinamakan, saudara sekalian, dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan perasaan seperti seorang maling yang takut kepada polisi, bukan, saudara sekalian. Tapi takut akan Tuhan itu bicara tentang hormat, tentang kagum, tentang gentar kepada Tuhan. Dan saudara, renungannya adalah demikian. Kesadaran akan hadirat Tuhan, jika di hidup kita ada kesadaran akan hadirat Tuhan yang dibangun dengan kuat dan konsisten secara frekuentif dalam hidup kita, maka kesadaran akan hadirat Tuhan akan membawa takut akan Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Coba cek satu ayat di Kejadian 28 ayat 16. Kisah Yakub, saudara, kisah Yakub yang sedang melarikan diri. Anda tahu Yakub berkonflik dengan kakaknya, melarikan diri, saudara sekalian, dan dalam perjalanannya dia sampai ke satu tempat, dan di tempat itu dia tidur, saudara sekalian. Kalau Anda membaca beberapa ayat Alkitab, ya,
mulai ayat yang ke-12 ya, perhatikan ayat 12 dikatakan maka bermimpilah ia Yakub di tempat itu, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, saudara sekalian, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sedikit lagi ya, 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi bacaan ini menunjukkan Yakub sampai ke tempat itu, Yakub tidur, malam itu mimpi, dia lihat Tuhan berjumpa dengan dia lihat dalam mimpinya Tuhan ngomong sama dia. Nah, sekarang saudara sekalian, begitu dia bangun dari tidurnya, ayat 16 mencatat. Perhatikan ayat yang warna hijau. Saudara sekalian, ayat yang berwarna hijau. Dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Waktu dia bangun dari tidur, satu kesadaran akan hadirat Tuhan membuat dia tahu di sini ada Tuhan. Di tempat ini ada Tuhan. Lalu ayat 17-nya, saudara sekalian, kalau Anda baca, dikatakan ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Perhatikan bacaan-bacaan kita, saudara sekalian. Kita menemukan dengan jelas ketika saudara Yakub bangun dari tidurnya dan satu kesadaran akan Tuhan menjamah hidupnya, maka Alkitab ayat 17 berkata, ia takut, bukan takut ngeri, tapi dia takut hormat, dia kagum, ini tempat spesial, ini tempat khusus, ini tempat gak bisa dibuat main-main, saudara sekalian. Dan dia berkata, ini tidak lain dari rumah Allah, ini adalah pintu gerbang surga. Pelajaran yang dapat kita tangkap sore ini secara sederhana, saudara sekalian, perhatikanlah bahwa mengapa membangun kesadaran akan hadirat Tuhan itu penting. Ternyata simpelnya adalah kesadaran akan hadirat Tuhan itu penting sebab KHT atau kesadaran akan hadirat Tuhan akan membawa takut akan Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara Ayub, nanti kalau Anda baca dalam Ayub 1 ayat 5, juga sadar akan hadirat Tuhan. Alkitab cerita beberapa anak-anaknya suka pesta, 7 laki-laki, 3 perempuan suka pesta. Kalau pesta bukan hanya 1 hari, bisa 3 hari, bisa 7 hari. Orang kaya pesta-pesta. Tapi Ayub setiap kali anaknya selesai pesta, besok paginya dipanggil anak-anaknya, diajak doa, dimintakan ampun di hadapan Tuhan. Sebab Ayub berpikir, jangan-jangan pada waktu mabuk mereka bisa jadi telah mengutuk Tuhan. Maka Ayub memintakan ampun bagi anak-anaknya. Saudara sekalian, apa yang kita belajar? Kenapa ada orang seperti Ayub? Kenapa ada orang yang setiap kali anaknya selesai pesta, anak-anaknya dikumpulkan, didoakan? Jawabannya adalah, sebab Ayub seorang yang sadar akan hadirat Tuhan. Ya, dia takut akan Tuhan, maksud saya. Dan dia takut akan Tuhan karena dia sadar Tuhan itu bisa hadir di matamu. Bahkan di tengah-tengah pesta anak-anaknya Tuhan bisa hadir. Dan bukan tidak mungkin anak-anaknya berbuat kurang ajar kepada Tuhan pada waktu mereka mabuk. Itulah sebabnya Ayub membawa anak-anaknya dalam doa. Nah, saudara sekalian, ini sesuatu yang penting. Kalau di hidup kita ini ada kesadaran akan hadirat Tuhan, saudara sekalian, saya belajar itu akan timbul takut akan Tuhan. Kita nggak akan sembrono, ya. Di gereja kita nggak akan sembrono, ya. Di gereja tidak akan ada perilaku yang tidak hormat sama Tuhan, ya. Kadang-kadang kita ketemu di gereja perilaku yang tidak hormat sama Tuhan, ya. Entah ketika saudara sekalian mungkin mendengar firman Tuhan, kita sedang berbicara satu dengan yang lain perkara yang bukan tentang yang seharusnya kita dengar dari firman Tuhan, atau entah kita sedang bermain handphone kita, saudara sekalian, ada sikap-sikap yang tidak pantas, tidak proper. Dan kenapa itu seringkali terjadi? Karena orang-orang tidak sadar akan hadirat Tuhan. Saudara, zaman sekarang orang itu lebih takut
ketahuan CCTV. Ya, tadi saya ketemu sebuah video ya yang menurut saya lucu. Ini CCTV jadi nggak ada gambarnya, nggak ada nggak ada suaranya. Sebetulnya bisa mengeluarkan suaranya, nanti saya sedang cari teknologinya, saudara. Tapi lihat sedikit gambaran apa yang sedang terjadi di depan, saudara. Seseorang motornya sedang mogok, saudara sekalian, sedang bingung mencari cara gimana caranya untuk dandani motornya. Orang lewat, lihat samping kanan kiri dompetnya nongol, saudara sekalian. Dompetnya diambil, mundur-mundur, nengok-nengok, waduh. Sadar kalau ada CCTV, tutup mukanya. Waduh, mateng ini tak colong ke konangan. Dompetnya dilempar di bawah. Mas, dompetmu tiba iki lho. Lalu, saudara sekalian, lihat dia ngadep CCTV. Lalu dia minta maaf ya. Lucu banget nih orangnya. Maaf ya katanya. Aku salah. Tapi aku gak sido nyolong. Aku gak sido nyolong katanya. Lalu pergi. Ditulis sama yang bikin video. Tuhan yang baru. New God saudara sekalian. Tuhan yang baru katanya. Tuhan yang baru. Saudara, sekarang orang lebih takut sama Tuhan yang baru ini. Tuhan CCTV. Coba kalau dia pas nengok-nengok gak ngeliat ono CCTV. Waktu dia nengok, lihat ada CCTV, langsung dia tutup mukanya, lucu banget. Lalu dia lempar dompet ini, mohon maaf. Supaya nggak ditangkap. Saudara sekalian, konyol banget. Saudara sekalian, Tuhan tidak pasang CCTV. Tapi Tuhan ada di mana-mana yang setuju dan menangkap, katakan amin. Dan kalau kita sadar akan hadirat Tuhan, maka kita akan dibangun dan jadi seorang yang takut akan Tuhan. Anda tidak lagi akan bergumul dengan dosa Anda, dalam artian Anda akan selalu memikirkan bahwa ketika saya mulai membuka contekan saya, Tuhan ada di situ. Saudara, orang selalu menganggap remeh, tapi tahu nggak, satu kali ini akan punya urusannya. Ini akan punya urusannya, ya. Jangan bodoh. Jangan berpikir bahwa, Tuhan mengampuni. Oh ya, Tuhan mengampuni. Tapi satu kali mungkin kehidupan kita akan diputar lagi di surga sana. Dan semua orang menyaksikan betapa berdosanya kita. Walaupun darah anak domba Yesus Kristus mengampuni kita pastinya. Tetapi saudara sekalian, hendaknya kita perlu mulai ngerti. Sadar akan hadirat Tuhan. Sadar akan hadirat Tuhan akan membawa takut dan akan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dan takut akan Tuhan ini kan dampaknya luar biasa. Anda baca ayat-ayat saudara sekalian firman Tuhan, Anda akan menemukan bagaimana ada berkat-berkat khusus di dalam takut akan Tuhan. Ini bukan bermaksud mengiming-imingi, bukan. Tapi ini untuk memberitahu bahwa Tuhan itu sangat sayang, Tuhan sangat serius dengan orang-orang yang takut kepada Dia, yang setuju dan mengerti, katakan amin. Amsal 1 ayat 7 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan menerima pengetahuan. Amsal 10 ayat 27 berkata, orang takut akan Tuhan diberi panjang umur. Amsal 14:26 berkata, orang takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Bukan hanya cuma tentram, tentramnya besar. Luar biasa, tentram yang besar. Saudara sekalian, takut akan Tuhan membawa sesuatu yang kalau kita sebut maksimalitas kebaikan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan saudara sekalian, itulah sebabnya kita perlu belajar membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Sadar akan hadirat Tuhan. Anak-anak muda, orang-orang tua sadar akan hadirat Tuhan. Agar kita dibawa dalam jalan takut akan Tuhan di hidup kita. Nomor 2, kenapa kita perlu sadar akan hadirat Tuhan? Kenapa kita perlu belajar membangun kesadaran akan hadirat Tuhan? Jawaban kedua adalah supaya kita diterdorong untuk membangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Sekali lagi, kenapa kita perlu membangun kesadaran akan hadirat Tuhan? Supaya kita senantiasa terdorong membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat paling pendek yang terkenal di Alkitab itu berkata, katakan bersama ayat yang ada di depan, 2, 3, tetaplah berdoa. Itu ayat pendek sekali. Paling pendek di Alkitab. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, berdoalah
senantiasa. Apa yang dapat kita tangkap dari ayat-ayat yang pendek ini adalah kita ketemu bahwa ada dorongan dari firman Tuhan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan senantiasa di hidup kita. Tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa, berdoalah senantiasa, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di mana peranan KHT atau di mana peranan kesadaran akan hadirat Tuhan? Lihat. Saudara, kita akan menemukan bahwa peranan kesadaran akan hadirat Tuhan adalah demikian. Kalau KHT atau kesadaran akan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, kesadaran akan hadirat Tuhan akan mendorong kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan hubungan yang senantiasa dan selalu dengan Tuhan. Lihat kembali contoh-contoh Alkitab. Dalam Kejadian 28 tadi, saudara sekalian, kisah Yakub. Anda tahu ketika Yakub, saudara sekalian, bangun dari tidurnya, dia tahu di tempat itu ada Tuhan. Maka Alkitab ayat 17 berkata dia takut akan Tuhan. Tapi saudara sekalian, dia melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar takut akan Tuhan. Dalam ayat 18, bacaan Alkitab kita berkata demikian. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Saudara, Yakub memulai sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekedar takut akan Tuhan. Lihat ayat 20, ini yang lebih dalam yang saya maksudkan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ya, perhatikan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara, di ayat-ayat ini tampak jelas akibat kesadaran akan hadirat Tuhan yang tadi sudah dia alami. Dia pertama lalu takut akan Tuhan, tapi dia tidak mandek di situ. Dia kemudian melanjutkan perjalanan imannya dengan Tuhan. Dia membuat nasar, kalau Tuhan menyertai aku, pergi dan pulang dengan selamat. Kata Yakub, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Aku akan membangun hubunganku dengan Tuhan Allah di dalam kehidupanku. Saudara sekalian, kesadaran akan hadirat Tuhan membawa Yakub membangun hubungan dengan Tuhan lebih kuat lagi dalam hidupnya. Satu contoh lain dalam saudara sekalian kitab Kejadian, sekarang pasalnya yang ke-12. Saudara, tentang Abram dipanggil Allah. Anda tahu ayat 1-3, Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari negeri Ur Kasdim, disuruh Tuhan pergi ke tempat yang akan Tuhan berikan sebagai miliknya. Dan saudara sekalian, Abram kemudian kita tahu melakukan perjalanan itu. Dia keluar, dia bawa Sarai, istrinya, dia bawa Lot, keponakannya, harta bendanya dibawa pergi, saudara sekalian. Dia berjalan sampai ke satu tempat, saudara sekalian. Ayat 6 ada di depan dikatakan, Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, ayat 7. Saudara sekalian perhatikan ayat 7 ya. Ayat 7 dikatakan demikian, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya saudara sekalian, ketika Tuhan menampakkan dirinya, Abram sadar perjalanannya disertai Tuhan. Abram sadar Tuhan ada dengan dia. Maka Alkitab bilang, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, Abram luar biasa. Kalau Anda lihat ayat 8, saudara, ayat yang saya tampilkan di depan ini dikatakan, kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Dan inilah yang sekarang dia terus lakukan. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil namanya Tuhan. Anda bisa baca pasal 13 dan Anda akan ketemu lagi bahwa Abram pindah untuk kesekian kalinya ke
tempat baru, tapi selalu sekarang sama yang dikerjakannya. Tiap kali dia pindah ke tempat baru, tiap kali dia bangun mezbah, tiap kali dia panggil nama Tuhan, tiap kali dia berhubungan dengan Tuhan, lebih kuat lagi dalam hidupnya. Saudara, pelajaran yang dapat kita tarik sore ini simple. Kesadaran akan hadirat Tuhan membuat saudara sekalian kita akan belajar membangun hubungan dengan Tuhan lebih kuat dalam hidup kita. Saudara, ini sesuatu yang sama sekali bukan baru tapi terus akan diperdengarkan, ya. Sekali lagi orang Kristen tidak boleh kehilangan kebenaran ini. Sekali lagi orang Kristen tidak boleh hidup hanya ingat Tuhan pagi hari atau malam hari atau hanya pada waktu makan. Orang Kristen perlu belajar hidup sadar akan hadirat Tuhan, aware. Harus ada awareness yang terus dibangkitkan. Saya tadi pagi, siang belum cerita, saya baru mau cerita sore ini. Saudara, saya mau jujur, bangun awareness ini bukan hal mudah ternyata memang, ya. Dan saya belajar begini, ya. Ini renungannya coba. Kita paling gampang bangun hubungan sama Tuhan, kesadaran akan hadirat Tuhan, menurut saya memang sudah terbukti rumusnya. Orang akan lebih cepat ingat dan sadar Tuhan waktu susah. Waktu susah itu gampang sekali. Ya, begitu kita susah dengan cepat kita bisa manggil Tuhan. Begitu kita susah dengan cepat kita bisa cari Tuhan. Begitu kita susah dengan cepat kita bisa berbalik kepada Tuhan. Itu paling gampang. Tapi waktu kita sedang dalam keadaan baik, nyaman, senang, semua baik-baik, pertanyaannya, kita tetap aware gak dengan Tuhan di hidup kita? Ya. Saya berjuang melihat diri saya sendiri, ya. Saudara, beberapa minggu lalu, 2-3 minggu lalu, sempat saya dengan Liane, saudara sekalian, pergi ke Hong Kong, Macau, Shenzhen, saudara sekalian. Dan saya ngamati, ya, tiap kali kami pergi, ya, khususnya antara pelayanan dan pergi ke luar negeri, di mana situasinya itu kan enak, ya. Bangun pagi hari, makan, lalu jalan, capek. Saya mau jujur, bangun kesadaran akan hadirat Tuhan di situasi sedang sibuk seperti itu hampir menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kuat. Maksud saya, saudara sekalian, dengan gampang kita bisa terbuai dengan segala permainan. Waktu di Hong Kong saya pergi ke Ocean Park, semua permainan itu taman gede banget. 2 hari aja nggak habis menghabiskan Ocean Park Hong Kong. Ya banyak atraksi di sana, banyak atraksi di sini. Ya baru masuk taman sudah harus buka peta, melihat atraksi di sana jam berapa, atraksi di sini jam berapa. Itu taman besar sekali. Dan kadang-kadang saudara sekalian kalau tidak hati-hati, yang kita kerjakan adalah segera mengikuti jadwal, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, menjadi capek tanpa ingat Tuhan di hidup kita. Wah, saya harus berkali-kali mengingatkan diri saya, aware, ya. Aware, sadar, kesadaran akan hadirat Tuhan, kesadaran akan hadirat Tuhan, kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudara, kita tidak perlu jadi orang freak, orang aneh tentang ini. Tapi saudara, ini justru sesuatu yang seharusnya wajar timbul di hidup kita. Ya. Waktu di Ocean Park itu, kita naik kabel karnya memang ngeri, saudara, lebih ngeri dari beberapa kabel kar yang pernah saya dan Ibu Liana naiki, ya. Jadi ngerinya dalam artian karena treknya jelas dari tempat ini naik ke ujung bukit yang tinggi dan kelihatan sekali kita jalan, saudara. Waktu di kabel kar itu rasanya ada di atas, di atas goyang-goyang angin yang keras, ya. Mana lagi saudara sekalian teman perjalanan kami mungkin agak ketakutan, ya saudara sekalian, ya sama ketawa-ketawa, sama takut-takut, sama sembahyang, selamatkanlah kami ya Tuhan, ya. Saudara sekalian, apa yang saya sharingkan adalah kita perlu belajar membangun kesadaran akan hadirat Tuhan di situasi apapun di hidup kita. Di kantor kita, di perjalanan kita, saudara sekalian, di kampus kita, di sekolah kita, di tempat bisnis kita, di mobil kita, apapun. Terus bangun kesadaran akan hadirat Tuhan sehingga kita terbangun membangun hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, akibatnya akan luar biasa. Coba kita lihat Yohanes 15, saudara sekalian, ya.
Akibat dari membangun hubungan dengan Tuhan, karena kita sadar akan hadirat Tuhan, Alkitab bilang hidup kita akan berbuah. Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15, hidup kita akan berbuah. Hidup kita akan berbuah, saudara sekalian. Dan ini berarti sebuah hidup yang produktif, sebuah hidup yang berhasil, sebuah hidup yang berdaya guna. Yohanes 15, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, saudara sekalian ya. Yohanes pasal 15, ya. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, ya. Dikatakan demikian, saudara sekalian. Yohanes 14, ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, ayo baca bersama-sama, saudara sekalian. Ayat yang ada di depan, saya ajak kita baca ayat yang warna jambon. Ya, katakan 3, 2, 1. Sekarang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mau hidup yang produktif, yang mau hidup produktif, katakan amin. Mau hidup yang berhasil, yang mau hidup berhasil, katakan amin. Mau hidup yang berbuah, yang mau hidup berbuah, katakan amin. Saudara, hidup produktif, hidup berbuah, hidup berhasil adalah hidup yang saudara-saudara sekalian, hidup yang membangun hubungan dengan Tuhan. Saya selalu kagum dengan cerita ini. Dengar baik-baik, saudara. Ada orang di tengah-tengah kita yang punya pengalaman unik, saudara sekalian. Pengalaman luar biasa. Dia membangun bisnisnya berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Dia sudah punya satu bisnis di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu dia berpikir untuk membesarkan satu bisnis di daerah Sumatera, saudara sekalian. Dia tidak tahu siapa channelnya, dengar baik-baik teman-teman. Tidak tahu siapa channelnya, tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya pengen pergi ke kota besar itu yang ada di Sumatera. Dia beli tiketnya, dia berangkat dengan temannya. Berangkat naik pesawat sambil sembayang. Sudah sembayang beberapa hari di rumah. Dia sembayang demikian, Tuhan tolong aku, temukan aku dengan bisnis yang bagus di Sumatera, di kota yang saya tuju ini. Dia nggak punya channel loh, dia nggak punya channel, dia saksi sama saya, nggak punya channel. Yang dia punya cuma hubungan dengan Tuhan, sembayang, 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 sembayang. Di taksi menuju bandara sembayang, di atas pesawat sembayang, turun dari pesawat tetap sembayang, tolongi aku Tuhan. Dia keluar lalu Tuhan kasih hikmat. Cari taksi, dia bilang sama tukang taksi, kasih tahu saya di kota ini, di jalan apa, bisnis ini ada dan yang paling besar. Tukang taksi kota itu langsung bilang, ke sini Pak, ya ke sini. Dia langsung bilang, antar saya ke sana. Dua-dua masuk taksi, di tengah taksi sembayang, dalam taksi sembayang, sembayang, hubungan dengan Tuhan, sembayang, kesadaran akan hadirat Tuhan, sembayang, sembayang, sembayang. Turun dari taksi, ditaruh di jalan itu. Dia keluar dari taksi, ini menurut kesaksian teman kita yang ada di jemaat kita ini. Dia bilang, tiba-tiba Tuhan tunjukkan di depan sebuah toko, engkoh-engkoh Cina Medan ini pakai apa ini namanya, pakai kaos kutang ya, seperti orang yang istilahnya orang sederhana begitu. Dan saudara sekalian, orang itu ada di depan toko sedang duduk, dia datang ke sana. Dan dia bilang sama orang ini, saya punya barang ini, mau nggak kita bisnis? Dia bisnis sampai sekarang. Itu per sekian bulan sekali, bisnisnya ditutup dari hubungan yang dengan orang ini, sekitar 1 miliar sekian. Dia saksi sama saya. Saya kagum caranya Tuhan mimpin dia. Ya, saya kagum dengar kesaksian dia. Bagaimana dia cuma isinya sembayang, sembayang, sembayang. Turun dituntun sama Tuhan. Ke depan toko itu bertemu seseorang yang kata orang Jawa, orang berjanji. Tapi itu sekarang menjadi salah satu channel yang memberkati dia di dalam pekerjaannya. Saudara, apa yang terjadi?
Bangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan Tuhan, hidup kita produktif. Membangun hubungan dengan Tuhan, hidup kita berbuah. Membangun hubungan dengan Tuhan, hidup kita berhasil. Kristus tambah nyata karakternya. Membangun hubungan dengan Tuhan, ada banyak perkara yang akan terjadi sebagai kebaikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Nomor 3 yang paling akhir, kenapa harus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan? Jawaban sederhana sore ini adalah membangun kesadaran akan hadirat Tuhan adalah penting karena kesadaran akan hadirat Tuhan akan menuntun kita untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara, kalau Anda baca Alkitab atau Anda bersama dengan saya bertahun-tahun ini, Anda tahu ada satu prinsip yang sering saya bagikan. Prinsip itu berbunyi demikian. Personal encounter with God atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan will change us. Personal encounter with Jesus, personal encounter with God will change us, akan mengubah kita. Setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengubah kita. Lihat tokoh Alkitab namanya Musa. 40 tahun gembala di padang gurun, berjumpa dengan Tuhan. Semak belukar terbakar tapi tidak hangus. Berjumpa dengan Tuhan hari itu mengubah hidupnya. Dari gembala di padang gurun 40 tahun, berubah menjadi pemimpin orang Israel keluar menuju tanah Kanaan dari Mesir. Yakub, Kejadian 28 dia jumpa Tuhan, lalu dia pergi ke rumah Laban 20 tahun, 20 years. 20 tahun kemudian dia pulang, saudara sekalian, lalu dia berjumpa dengan Tuhan kedua kali dalam hidupnya. Dan di perjumpaan yang kedua kali dengan Tuhan di hidupnya itu pun, hidupnya berubah. Alkitab bilang dari namanya Yakub si penipu. Dia jumpa dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan sepanjang malam. Lalu saudara sekalian, Tuhan bilang sama dia, aku kasih nama baru. Namamu Israel, artinya putra Allah, anak Allah. Hidupnya change, berubah. Saulus, pembunuh orang Kristen, berjumpa dengan Tuhan. Sinar terang di jalan menuju Damsik, membuat matanya buta. Perjumpaan dengan Tuhan itu change his life. Dari Saulus pembunuh orang Kristen menjadi Paulus pemberita Injil Kristus. Gideon di Hakim-Hakim pasal 6, saudara sekalian, si pengecut itu yang sembunyi di gua ketemu dengan malaikat Tuhan. Personal encounter with God will change us. Berubah hidupnya. Berubah hidupnya menjadi seorang pemberani pahlawan Allah. Saudara sekalian, personal encounter with God will change us. Dan saudara sekalian dengarkan baik-baik. KHT atau kesadaran akan hadirat Tuhan, inilah, dengar baik-baik, kunci menuntun kita untuk mengalami personal encounter that change us. Ya, sekali lagi, kesadaran akan hadirat Tuhan adalah kunci untuk mengalami personal encounter atau perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Saudara, kami berdoa tentang Battle Area ini. Anda tahu kalau Anda ke Battle Area, di Warta, kita punya tagline tentang Battle Area. Tempat perjumpaan Tuhan dengan manusia dan tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Doa kami, Anda tiap kali datang ke rumah Tuhan di tempat ini, Anda dijamah oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi tidak pernah ada jamahan sampai Anda punya kesadaran akan hadirat Tuhan. Karena sekali lagi, tanpa kesadaran akan hadirat Tuhan, orang akan sembrono, tidak ada takut akan Tuhan. Gimana mungkin Anda berharap akan dijamah oleh Tuhan, sementara Anda mungkin dengar firman Tuhan tanpa kehausan kepada Tuhan. Anda hanya sedang menunggu jam-jam berlalu, pendeta berhenti bicara, dan tanpa hormat sama Tuhan di hidupmu, tidak ada mungkin. Saudara, saya melihat prinsip ini ya, sekali lagi, kesadaran akan hadirat Tuhan akan menuntun kita kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Di gereja kita ini ada pergerakan SPY, ya. Anda tahu, ada pergerakan SPY, pemuritan, ya. Level pertama, sudah ada 1.200 orang yang ikut SPY di gereja kita. SPY terdiri dari 3 kelas. Kelas S, kelas selamat, pelajaran-pelajaran tentang keselamatan. Kelas P, kelas pemenang, saudara. Ini yang mungkin Anda sering dengar, ada retreat, encounter yang namanya champion gathering. Dan kelas P, pelajaran tentang prinsip-prinsip hidup Kristen.
Ada 1.200 orang di gereja kita yang sudah ikut SPY ini, dan tiap kali ikut kelas P atau kelas pemenang, pelajaran tentang champion gathering, itu orang-orang dijamah oleh Tuhan. Nah, saya ngajar champion gathering itu bukan hanya di jemaat kita. Di Magelang, di Semarang, di Jogja, saya diundang di Rembang, ya orang-orang belajar khusus di retreat champion gathering, retreat kumpulan para pemenang, dan di kota-kota itu orang-orang hidupnya dijamah oleh Tuhan, ngalami Tuhan, dibarui oleh Tuhan. Prinsipnya apa? Dengar baik-baik. Setiap kali saya hadir bersama teman-teman di pelayanan itu, kami selalu bilang kepada peserta SPY, peserta, ada 2 jenis orang di retreat SPY ini, di retreat champion gathering ini. Ada 2 jenis orang. Nomor 1, orang yang pertama adalah orang yang dilawat atau orang yang dijamah oleh Tuhan. Orang kedua adalah orang yang cuma dilewat sama Tuhan. Dilawat, dilewat, dilawat, dilewat, dilawat, dilewat. Apa yang membedakan antara orang yang dilawat sama Tuhan dan orang yang dilewat oleh Tuhan? Kepada sekian ribu peserta SPY, kami cuma beritahu pada mereka, orang yang dilawat oleh Tuhan adalah orang yang sadar akan kehadiran Tuhan, orang yang membuka hati kepada Tuhan, orang yang membuka pikiran kepada Tuhan, orang yang merindukan Tuhan. Sehingga saudara sekalian, di setiap pelayanan yang kami lakukan kepada ribuan orang itu, dengar, kami sudah melayani ribuan orang. Orang-orang dijamah karena mereka membangun kesadaran akan hadirat Tuhan yang membuat mereka mengalami personal encounter that change their lives, yang mengubah kehidupan mereka. Saudara, ketika kesadaran akan hadirat Tuhan ini terus dibangun dalam hidup kita, semakin setiap hari, setiap saat kita mengalami kesadaran akan hadirat Tuhan, saya mau berkata dengan sukacita, Anda akan punya kesempatan untuk semakin mengalami personal encounter with Jesus yang akan mengubahkan kehidupan Anda, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Ya. Saudara, kalau Anda sadar akan hadirat Tuhan, terus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan, Anda akan lihat Tuhan bisa jamah Anda, bahkan dengan cara-cara yang paling aneh. Satu kali saya ada pelayanan di Tangerang, saudara sekalian, sejak awal pelayanan saya sudah duduk dan saya sudah mendoakan, Tuhan, saya rindu, ya tentunya sebagai hamba Tuhan melayani jamah saya siapkan hati saya siapkan pikiran saya. Dan saya senang sekali dengan pelayanan hari itu. Kenapa? Karena hari itu untuk sekali lagi setelah saya dulu pernah dijamah Tuhan, hari itu satu kali lagi saya dijamah oleh Tuhan. Gimana caranya? Caranya cukup aneh buat saya. Seringkali kita itu kan akan dijamah Tuhan kalau kita dengar lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu yang sifatnya penyembahan. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Seringkali kita akan, menurut saya atau menurut kebanyakan orang, lagu-lagu seperti itu dengan mudah mengantarkan kita kepada Tuhan. Betul saudara sekalian ya? Tapi hari itu saya mengalami sesuatu yang aneh. Lagu yang dinyanyikan hari itu bukan lagu lembut, tapi itu lagu praise, ya. Gebukan drumnya khas. Do do ca do 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 ca do do ca do 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 ca do do ca do. Memang gitu. Karena lagunya itu lagunya Frankie ya, yang hari itu dinyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalanku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Do ca do 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 ca. Itu saudara sekalian, yang saya heran ya, begitu lagu itu bunyi musik do ca do 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 ca, tiba-tiba saya seperti orang dijamah sama Tuhan. Ya, apalagi waktu lagu itu berkata, takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu, kaulah Tuhanku kebaik. Itu kan musiknya kencang sekali di gereja itu. Tapi sementara musik itu kencang, saya bisa tunduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu loh, nangis saya di hadapan Tuhan.
Nggak tahu itu lagu bicara, speak sama saya. Saya nggak tahu kondisi saya. Menurut saya hari itu saya tidak terlalu punya banyak pergumulan. Tapi itu lagu seperti ditaruh Tuhan di hati saya. Sementara musiknya keras sebegitu rupa. Tapi hati ini dijamah oleh Tuhan. Tahu nggak kuncinya kenapa kita bisa dijamah oleh Tuhan? Kesadaran akan hadirat Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari pemain musik bisa hadir. Mengakhiri khotbah ini, bangun kesadaran akan hadirat Tuhan dimanapun. Sekali lagi, kita diingatkan untuk membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudara sekalian, di kantor kita. Kita didorong untuk membangun kesadaran akan hadirat Tuhan di pekerjaan-pekerjaan kita. Kita didorong untuk membangun kesadaran akan hadirat Tuhan di setiap situasi kehidupan kita. Dan ketika kita terus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kita akan diantar untuk mengalami personal encounter bersama dengan Tuhan dalam hidup kita.